Shalom adik-adik. Apa kabar adik-adik? Pasti luar biasa. Kalau hari ini kita sudah siap ya untuk memuji Tuhan lagi bersama-sama. Yang siap angkat tangannya. Wow, kamu luar biasa. Adik-adik, ayo sebelum kita memulai ibadah, Kak Trisna mau tanya lagi nih, siapa yang masih rajin saat teduh dulu setelah bangun tidur, sebelum beraktivitas, datang mengucap syukur di hadapan Tuhan. Ayo, masih ada yang lupa atau masih ada yang malas-malas? Adik-adik, jangan malas ya untuk selalu bersaat teduh setelah kita bangun tidur mengucap syukur kepada Tuhan. Ayo adik-adik, kalau gitu kita satukan hati kita ya. Kita berdoa dulu sebelum kita mulai ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, karena sepanjang 1 minggu ini Tuhan sudah pelihara kami. Tuhan sudah menjaga kami. Kami bersyukur dan kami mau naikkan ucap syukur kami melalui pujian-pujian dan melalui penyembahan kami di hadapan-Mu. Tuhan, biarlah Engkau yang hadir dan bertahta, dan nama-Mu yang kami muliakan dan kami tinggikan. Kami percaya Roh Kudus Tuhan juga yang bersama-sama dengan kami mengurapi kami dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini. Pujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, sudah siap untuk menari dan berjoget bersama Kak Trisna? Ayo kita angkat pujian ini sama-sama. Kakak undang untuk berdiri ya yang di rumah.
Ayo adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama menyembah. Kita naikkan ucapan syukur kita pada Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku,
Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Bapa, terima kasih Engkau baik. Kami percaya Engkau yang memampukan kami. Kami percaya juga kasih karunia-Mu sudah menyelamatkan kami. Dan tidak ada yang bisa kami persembahkan Tuhan selain segenap tubuh, jiwa, dan roh kami di hadapan-Mu. Kami milik-Mu Tuhan Yesus. Pakailah hidup kami, pakailah masa muda kami untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Shalom adik-adik. Kali ini kakak punya tebak-tebakan untuk adik-adik. Dengerin ya. Bentuk dan warnanya tidak tetap. Kita bisa melihatnya, tapi kita tidak bisa menyentuhnya. Karena dia berada di tempat yang tinggi. Ayo, apa kira-kira ya jawabannya? Bentuk dan warnanya tidak tetap. Bisa kita lihat, tidak bisa kita sentuh. Tempatnya berada di tempat yang tinggi. Apa itu kira-kira ya? Coba pikir-pikir dulu nih. Kakak percaya adik-adik pasti ada yang bisa menjawabnya. Ya, kakak akan tunjukkan jawabannya. Lihat ini, jawabannya adalah ini dia, awan. Nah, adik-adik, awan itu kan beradanya di tempat yang tinggi ya. Kita tidak bisa menyentuhnya. Atau adik-adik adakah yang pernah menyentuh awan, memegang awan? Ada? Ada. Apa? Superman? Oh, adik-adik, kalau Superman mah itu hanya bohong-bohongan. Itu hanya cerita film, bukan nyata, ya. Tapi adik-adik, kakak mau kasih tahu, ada loh yang benar-benar pernah terbang, naik ke atas, bahkan melewatin awan. Adik-adik tahu siapa dia? Yuk, kita lihat dulu video yang berikut ini. Banyak orang melihat Tuhan Yesus dengan mata mereka langsung, bahwa Tuhan Yesus hidup, sungguh-sungguh hidup. Setelah Tuhan Yesus tinggal beberapa waktu bersama murid-muridnya, kemudian Tuhan Yesus membawa murid-muridnya keluar kota, dekat kota Betania. Lalu Tuhan Yesus memberitahu murid-muridnya untuk suatu tugas penting yang harus mereka lakukan. Apa itu? Mereka harus memberitahu kepada semua orang di seluruh dunia bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Dan mereka harus mengajar mereka firman Tuhan. Anak-anak, itu tugas yang Tuhan berikan juga untuk kita. Tuhan Yesus berjanji akan memberikan Roh Kudus yang akan selalu bersama kita. Seperti kita bersama dengan Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus akan selalu menemani kita. Kita tidak akan pernah merasa sendiri. Kemudian Tuhan Yesus memberkati semua murid-muridnya. Dan kakinya mulai terangkat dari tanah. Semakin tinggi, semakin tinggi. Naik ke atas awan yang putih. Terus ke langit yang biru. Murid-murid memandang terus ke atas, melihat Tuhan Yesus naik, terangkat ke sorga.
Wow, luar biasa. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Ternyata Tuhan Yesus ya yang pernah terangkat melewati awan, bahkan dia naik sampai ke surga. Adik-adik, ketika Tuhan Yesus dia mati di kayu salib dan dia dikuburkan, 3 hari kemudian dia bangkit dari kubur, hidup kembali, dan selama 40 hari Tuhan Yesus itu terus tinggal bersama murid-muridnya. Tapi adik-adik, setelah 40 hari Tuhan Yesus itu terangkat ke surga, disaksikan oleh murid-muridnya. Kenapa ya Tuhan Yesus itu harus naik ke surga? Kakak percaya murid-muridnya akan senang sekali kalau Tuhan Yesus itu mau terus tinggal bersama mereka. Karena murid-muridnya itu akan bisa melihat lebih banyak lagi mukjizat yang Tuhan lakukan. Dan murid-muridnya juga bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus itu mengajar adik-adik ya. Tapi kenapa Tuhan Yesus itu malah pergi ke surga meninggalkan murid-muridnya? Adik-adik, Tuhan Yesus pergi ke surga itu tidak meninggalkan murid-muridnya sendiri. Tuhan Yesus tahu murid-muridnya itu perlu disertai. Maka Tuhan itu mengutus Roh Kudus. Tuhan memberikan Roh Kudus kepada murid-muridnya. Roh Kuduslah yang akan terus menyertai murid-muridnya. Roh Kuduslah yang akan terus menghibur murid-muridnya. Roh Kuduslah yang akan terus mendampingi murid-muridnya, menolong murid-murid Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus itu bahkan berkata, kalau Roh Kudus turun atas murid-muridnya, murid-murid Tuhan Yesus itu akan menerima kuasa. Wow, mereka akan bisa menjadi saksi Tuhan di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, bahkan sampai ke ujung-ujung bumi. Luar biasa ya adik-adik ya. Nah adik-adik, Tuhan Yesus itu pergi ke surga tidak selama-lamanya. Satu hari Tuhan Yesus itu akan datang. Tapi kapan dong kira-kira Tuhan itu akan datang? Apakah besok? Ataukah bulan depan? Ataukah tahun depan? Adik-adik, waktu dan kapan saatnya itu tidak ada yang tahu. Firman Tuhan katakan hanya Bapa di surga yang tahu. Tuhan Yesus itu ketika dia diangkat ke surga, dia pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya pada dia. Suatu hari Tuhan Yesus itu akan kembali. Dia akan menjemput orang-orang yang percaya kepadanya. Tapi bukan hanya percaya saja adik-adik. Karena percaya hanya orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus, yang terus setia mengasihi Tuhan Yesus, yang terus hidup berkenan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus suatu hari akan datang. Tuhan Yesus akan menjemput orang-orang yang percaya pada Tuhan, yang mengasihi Tuhan dengan setia, yang melakukan kehendak Bapa, untuk pergi bersama-sama ke tempat di mana Tuhan berada. Orang-orang yang percaya akan berada. Wow, adik-adik, siapa nih di sini yang mau ketika Tuhan Yesus datang kita kedapatan berkenan? Kakak mau sekali adik-adik. Yuk adik-adik, kita harus belajar. Kita harus berusaha hidup kita ini benar. Kita harus terus berusaha untuk melakukan firman Tuhan. Kita harus terus setia mengasihi Tuhan Yesus. Suatu hari ketika Tuhan datang, kita akan kedapatan layak berkenan di hati Tuhan. Kita akan diangkat bersama-sama Tuhan Yesus. Adik-adik, mampu gak ya kita ya kira-kira ya? Kita pasti mampu. Karena apa? Karena Tuhan Yesus itu sudah memberikan Roh Kudus kepada kita. Makanya dengan pertolongan Roh Kudus, dengan urapan Roh Kudus, kita akan mampu menjadi anak-anak Tuhan yang terus setia mengasihi Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan kehendak Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang hidupnya berkenan pada Tuhan. Ayo adik-adik, mari kita sama-sama belajar. Kita sama-sama berusaha. Dengan pertolongan Tuhan, kita menjadi orang-orang yang berkenan di hati Tuhan. Suatu hari Tuhan Yesus datang. Kita akan dijemput, kita akan diangkat bersama-sama Tuhan Yesus. Ayo adik-adik, kita tutup dalam doa, kita tutup mata kita.
Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat Engkau yang begitu baik, Tuhan. Engkau tidak meninggalkan kami, anak-anak-Mu sendiri. Engkau memberikan kami Roh Kudus-Mu. Dan Engkau Allah yang mengutus Roh Kudus menolong kami, memampukan kami hidup benar, hidup berkenan di hati Tuhan, setia mengasihi Tuhan sampai satu hari Kau datang, Tuhan. Setiap kami kedapatan berkenan di hati-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Kami mengucap syukur, terpuji nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah, saatnya kita ayat hafalan. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Yohanes 14 ayat 3b. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kita ulang sekali lagi, Yohanes 14 ayat 3b. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, adik-adik, ayo dihafal ya ayat hafalannya. Seperti biasa, adik-adik yang sudah menghafal, jangan lupa kirimkan videonya ke nomor yang tertera di layar. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Bersama kakak Sela, hari ini kakak Sela mau bawain aktivitas buat adik-adik. Adik-adik sudah siap terima aktivitas dari kakak? Ayo adik-adik, kita mulai dan melihat bahan-bahannya. Nah, ini dia bahan-bahannya adik-adik. Kita membutuhkan gunting, spidol, double tip, gambar Tuhan Yesus, kertas karton, dan gambar awan. Ayo adik-adik, kita mulai membuat aktivitasnya. Ini dia aktivitas kita minggu ini adik-adik. Selamat mencoba, selamat hari Minggu, dan Tuhan Yesus memberkati. Dadah! Adik-adik, Kak Trisa juga mengucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik, bahkan kakak sekolah minggu yang berulang tahun di bulan Mei. Wow, Tuhan Yesus memberkati ya. Kiranya damai sejahtera Tuhan, kasih dan kemurahan Tuhan tetap menyertai adik-adik dan juga kakak-kakak yang bertambah usianya di bulan Mei. Ayo adik-adik, sebelum itu kita doakan dulu nih teman-teman kalian yang berulang tahun. Bapak, terima kasih buat teman-teman kami yang boleh bertambah usianya dan semakin bertambah-tambah banyak berkat yang Tuhan sediakan buat mereka. Kami percaya Tuhan yang memberikan mereka kepintaran dan keberanian untuk menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan. Engkau yang sertai studi mereka, orang tua mereka, dan segala keperluan mereka Tuhan cukupkan. Dan sekiranya Tuhan pakai adik-adik ini untuk tumbuh menjadi terang dan garam di tempat mereka berada. Terima kasih ya Tuhan, biarlah adik-adik ini
boleh dipenuhi dengan sukacita yang melimpah dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat ulang tahun adik-adik. Baik adik-adik, sebelum kita berpisah-pisah, ayo kita satukan hati dulu, kita berdoa ya adik-adik. Bapa, terima kasih buat penyertaan-Mu dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah kami hari ini. Bapa, kami mengucap syukur sebab anugerah luar biasa buat kami. Terima kasih ya Tuhan. Hari ini kami sudah mulai dengarkan firman-Mu, kami sudah mulai bernyanyi, memuji, memuliakan Engkau. Tolong sertai kami dalam segala hal yang akan kami kerjakan selanjutnya. Kami percaya Tuhan Yesus memelihara kehidupan adik-adik di rumah, bahkan juga adik-adik yang beribadah secara onsite. Tuhan sertai mereka semua. Terima kasih atas anugerah-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, sampai di situ dulu ibadah kita hari ini. Kakak ucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.